Hai, film ini berkisah di sebuah pulau terlihat tentram, tetapi ternyata menyimpan rahasia kelam. Rahasia kelam tersebut menjadi ancaman bagi kehidupan seorang yatim piatu bernama Jonas Hansen. Awalnya Jonas menjalin hubungan dekat dengan temannya bernama Nina Kors. Namun semuanya berubah ketika seorang guru wanita bernama Helena Jong datang untuk menggantikan guru Jonas yang mengalami kecelakaan. Seiring berjalan waktu, kedekatan pun timbul di antara Jonas dan Helena. Meskipun begitu, Nina merasakan ada hal yang tidak beres dengan Helena. Kejanggalan-kejanggalan tentang Helena mulai terkuak satu persatu. Film dibuka di sebuah pulau terpencil, seorang wanita dikejar dengan seekor anjing hitam yang menyerangnya. Lalu kita beralih ke 4 bulan lalu, di mana seorang pria, Jonas, harus ditinggalkan oleh orang tuanya, meninggal dunia akibat kecelakaan. Kakeknya Jonas menawarkan Jonas untuk sekolah di pulau dalam penjagaannya hingga 18 tahun, yang langsung disetujui Jonas. Di hari pertama Jonas dan teman-temannya di sekolah, muncul seorang guru wanita, Helena, yang baru saja menggantikan seorang guru, Pak Maineke, yang mengalami kecelakaan saat berlibur di Mallorca. Helena mengarahkan mereka di tempat terbuka di mana dia menjelaskan kalau dia mengajar kelas Jerman. Beberapa saat kemudian Helena mendatangi beberapa siswanya meminta bantuan mereka untuk memindahkan lemari di rumahnya. Beberapa pria menyetujui untuk membantunya. Sore harinya Jonas, Nina, dan Flo mendatangi rumah Helena. Helena langsung memisahkan tugas mereka di mana Helena memberikan tugas kepada Nina untuk menggunting karpet di ruang bawah, sedangkan Jonas dan Flo membantu Nina di ruang kamarnya. Saat Nina mencari kayu pemotong, dia melihat sebuah koper dengan segel PMI Palma de Mallorca. Namun Helena datang mengejutkannya dan memberikan pembatas pemotong untuk Nina. Helena juga meminta Flo dan Jonas untuk memanggilnya Helena jika di rumahnya atau di luar sekolah. Tiba-tiba Nina ke atas dan memberitahukan kalau kakinya terluka. Helena dengan segera membuat perban pada kakinya dan diantar Flo dengan motornya untuk ke rumah sakit. Kita akan tahu ke depan apa rencana Helena terhadap Jonas dan teman-temannya. Setelah itu kita melihat Helena mencetak foto-foto Jonas dan Nina dan dia mulai membakarnya. Keesokan paginya Jonas sedang berlari pagi dan bertemu Helena di sana yang juga berlari. Lalu Helena menanyakan Jonas kabar Nina dan bertanya apakah Jonas dan Nina berpacaran. Jonas menjawab tidak, tapi Helena dengan cepat tahu kalau sebenarnya Nina dan Jonas memiliki hubungan spesial. Segera di kelas, Helena memberikan tugas puisi Rilke kepada mereka yang dianggap agak sulit, tapi Helena yakin mereka bisa berusaha. Nina menunjukkan puisinya yang dibuat Jonas, lalu kakeknya Jonas menyimpulkan bahwa Rilke tidak bisa ditiru dan tak ada gunanya jika guru mereka memberikan ide konyol. Keesokan harinya Nina membaca puisinya, lalu setelah pulang Helena memanggil Jonas dan memberikan pujian kepadanya dan menganggap kalau Jonas sangat berbakat. Di sore hari Jonas mendatangi Helena di rumahnya, menaruh tugas puisi di kotak pos, lalu Helena keluar mendapati Jonas yang akan pergi dan membawanya masuk ke rumahnya. Sebelum itu Helena meminta izin untuk mandi sebentar, tapi Jonas terkejut melihat Helena yang berganti pakaian. Lalu Helena mulai memeriksa tugas-tugas Jonas, namun tampak Helena menangis yang membuat Jonas akhirnya mendapati dirinya memulai romansa dengan Helena. Nina mulai memperhatikan kedekatan Jonas dan Helena saat bersepeda bahkan di kelas. Jadi Nina menghadapi Helena dan memberitahunya jika puisi yang dibuatnya itu bantuan Jonas. Dan Nina menjelaskan jika dia memiliki hubungan dengan Jonas, tapi Helena mematahkan pendapatnya untuk tidak membahas cinta jika dia tidak menyelesaikan tugas puisinya. Pada pidato kakeknya Jonas di hari ulang tahun sekolah, tiba-tiba kakeknya terjatuh saat memperhatikan Helena yang berdiri di sana. Jonas berlari ke atas panggung, sementara Nina memperhatikan Helena yang baru saja berjalan pergi. Lalu malamnya Nina mengungkapkan kalau dia memperhatikan kakeknya Jonas saat melihat Helena yang memprovokasinya dan tiba-tiba terjatuh. Namun Jonas menganggap Nina gila. Nina marah dan pergi, tapi ketika Nina keluar, dia merasakan sesuatu mengikutinya. Sementara malam itu Helena mendatangi Jonas dan tidur di rumahnya. Nina datang pagi hari ke rumah Jonas dan dia melihat Helena keluar dari rumahnya dan berjalan pergi. Diam-diam Nina menitip sesuatu dan menulis pesan dan ditaruh di depan pintu rumah Jonas. Sementara kakeknya Jonas mulai membuka lembaran kertas yang telah lama dia simpan. Lalu Jonas turun mendapati kakeknya dan memberitahunya kalau Nina mengungkapkan jika dia melihat kakeknya diprovokasi oleh Helena. Jadi Jonas bertanya pada kakeknya apakah dia mengenal Helena, yang dia jawab kalau dia tidak mengenalnya. Nina mulai mencari tahu di buku tahunan sekolah dan dia temukan foto para staf tahun 1985, foto berwajah Helena juga yang ada di sana. Tiba-tiba Helena tiba di sana. Nina bertanya apa yang dia mau dengan Jonas. Helena marah dan mencekik Nina hingga ke kematiannya.
Lalu Helena menyembunyikan jasadnya di bawah rak buku yang ditutupi kotak buku, lalu kembali mengikatnya dan membawanya ke mobil. Helena juga menghilangkan jejak sepeda milik Nina yang masih terparkir di sana, lalu membawa jasadnya dan membuangnya di pantai pasir laut yang surut. Sementara Jonas bertemu dengan Helena di rumah orang tuanya, di mana Jonas memberitahu kalau Nina hilang. Jadi Helena menjelaskan kepada Jonas jika dia melihat Nina di perpustakaan siang tadi, dan Helena mengatakan kalau Nina cemburu saat melihat Helena meninggalkan rumah Jonas pagi tadi. Dan mungkin Nina sedang bersepeda di sekitar area itu. Jonas juga terkejut jika Helena malam itu mendatangi rumahnya yang dia tidak menyadari hal itu. Helena juga meminta Jonas untuk mengakhiri hubungan mereka. Jadi Jonas menjadi bingung dengan semua ini, tapi Helena mendorongnya untuk tetap menjadi penulis. Sementara Jonas mengatakan kalau kakeknya menganggap kalau para penulis berakhir di jalan. Namun Helena menguatkannya dan katakan kalau dia tidak perlu pedulikan orang lain soal hidupnya. Tapi ketika Helena kembali mengatakan kalau hubungan mereka berakhir, keduanya kembali lagi memulai romansa yang penuh semangat. Keesokan paginya kakeknya membangunkan Jonas memberitahu kalau jasad Nina ditemukan di pantai. Jonas segera ke sana tapi melihat kakeknya juga menjadi pingsan di pantai dan mereka membawanya ke rumah sakit. Jonas, Flo, dan Jul pergi ke perpustakaan dan mencari tahu buku tahunan sekolah untuk tahun 1984 sampai 1988. Tapi Jonas menemukan satu lembar di buku harian itu telah hilang. Helena mendatangi rumah sakit untuk mendapati kakeknya Jonas. Sementara Jonas dan kedua temannya mencari tahu siapa sebenarnya Helena yang mereka temukan di tahun 1985 dan wajah mirip Helena bernama Maria Roth yang telah tewas di pantai pada tahun itu. Sekarang telah terungkap bahwa ayah Helena adalah kakeknya Jonas, di mana saat itu kakeknya Jonas meninggalkan Maria Ruth dan Helena yang masih bayi, hingga ibunya Helena menjadi putus asa pergi ke pantai dan menaruh Helena di pinggir pantai, sementara ibunya menenggelamkan dirinya di laut. Helena juga mengungkapkan bahwa yang dia lakukan adalah membalas semua perbuatan kakeknya Jonas yang telah membuat ibunya meninggal. Dan Helena juga mengungkapkan kalau dia yang telah menghabisi kedua orang tuanya Jonas. Keesokan paginya Helena datang membawa kakeknya Jonas dan memberitahu Jonas kalau dia telah berbicara dengan dokter untuk merawat kakeknya Jonas di rumahnya. Jonas bingung bagaimana para dokter menyetujui permintaan Helena. Lalu Jonas menghadapi Helena menanyakan apakah Maria Ruth adalah ibunya. Helena mengakuinya. Lalu saat Jonas menerima telepon, Helena kembali ke dapur mengambil kopi untuk Jonas, tapi dia menaruh sesuatu di dalam. Helena mendorong kakeknya Jonas menghadap ke jendela untuk melihat langsung aksinya Helena kepada Jonas. Sementara Helena membawa kopi lalu memberikan kepada Jonas dan mengungkapkan semua kenyataan yang terjadi di antara Helena dan kakeknya Jonas. Lalu Helena menarik Jonas ke dalam kolam dan berusaha menenggelamkannya. Tapi Jonas tersadar mengambil sedikit kekuatan keluar dari air dan berlari ke dalam rumah, menemukan kakeknya yang sedang memegang sebuah kertas di tangannya. Helena kembali menyerang Jonas, tapi pada akhirnya Jonas menusuknya dengan pecahan hingga Helena akhirnya terjatuh hingga ke kematiannya. Terungkap isi surat yang dipegang kakeknya yang tertulis, "Jika kau membaca ini, aku tidak hidup lagi. Aku sudah mencoba semuanya. Aku memberimu kebebasan. Sudah kubuktikan betapa aku mencintaimu dengan setiap serat tubuhku dan setiap bagian jiwaku. Kini aku sadar bahwa semua itu sia-sia. Aku harus sadar, aku hanya peduli satu hal, reputasimu. Anak haram yang lahir dari perselingkuhan tak baik untuk reputasi. Aku setidaknya berharap putrimu akan membuatmu luluh. Aku tak akan meninggalkan pulau ini. Mungkin sebagian diriku akan tinggal dalam putriku yang bisa kau cintai, Mariamu." Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.